Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar di tengah COVID-19 ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra. Saya salah satu mahasiswa IAIN Kediri semester 5. Jadi, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas satu tema dari mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 semester genap. Jadi temanya tentang penerapan sifat hikmah, ifah, sajaah, dan adalah sebagai pembentuk akhlak karimah. Jadi untuk adik-adikku yang sekarang duduk di kelas 10 dan sudah memasuki semester genap, bisa menjadikan video pembelajaran kali ini sebagai referensi ataupun tambahan ilmu. Langsung saja, sebelum kita memulai penjelasan dari saya, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja adik-adik dan teman-teman simak video penjelasan dari saya. Penjelasan pertama yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenal hikmah. Mungkin teman-teman ataupun adik-adik seringkali mendengar kata-kata hikmah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya. Jadi, hikmah atau al-hikmah itu sebagai perkataan yang tepat lagi tegas yang diikuti dengan dalil-dalil yang dapat menyingkap kebenaran dan melenyapkan kesukaran. Jadi, dalam perkataan tersebut itu ada dasarnya, yaitu dalil-dalil, baik itu dalil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, sehingga dari adanya dalil tersebut dapat menyingkap kebenaran dan melenyapkan kesukaran. Adapun arti lain dari hikmah adalah bijaksana, artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan kitalah yang harus berpikir, berusaha, menyusun, mengatur cara-cara dengan menyesuaikan kepada keadaan zaman, asal tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam ketentuan hukumnya. Adapun dalil tentang sifat hikmah ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang artinya, Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Kemudian yang selanjutnya itu tentang bentuk-bentuk hikmah. Jadi, orang yang dianugerahi al-hikmah adalah orang yang mempunyai ilmu mendalam dan mampu mengamalkan secara nyata dalam kehidupan. Bentuknya itu diantaranya. Yang pertama, dapat menempatkan perkataan yang bijak, pengajaran, serta pendidikan sesuai dengan tempatnya, berkata dan berbuat secara tepat dan benar. Yang kedua, dapat memberi nasihat pada temannya. Ketiga, dapat menempatkan mujadalah atau dialog yang baik pada tempatnya.
Keempat, dapat menempatkan sikap tegas. Dan yang kelima, memberikan hak setiap sesuatu tidak berkurang dan tidak berlebih, tidak lebih cepat ataupun lebih lambat dari waktu yang dibutuhkannya. Kemudian selanjutnya itu tentang keutamaan hikmah. Jadi orang yang mengamalkan sifat hikmah akan merasakan buah dari perbuatannya. Jadi apabila kita mengamalkan sifat hikmah ini, kita akan merasakan buah perbuatan yang telah kita lakukan. Di antaranya, yang pertama, memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan dan membela kebenaran ataupun keadilan. Yang kedua, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang terus dikembangkan. Ketiga, mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan beragam pendekatan dan bahasan. Keempat, memiliki semangat juang yang tinggi untuk mensyiarkan kebenaran dengan beramar ma'ruf nahi mungkar. Kelima, senantiasa berpikir positif untuk mencari solusi dari semua persoalan yang dihadapi. Keenam, memiliki daya penalaran yang objektif dan autentik dalam semua bidang kehidupan. Ketujuh, orang-orang yang dalam perkataan dan perbuatannya senantiasa selaras dengan sunnah Rasul. Pada pembahasan kita yang kedua kali ini, kita akan membahas tentang mengenal sikap iffah. Iffah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Contohnya seperti tuduhan ataupun fitnah. Yang selanjutnya adalah dalil tentang iffah. Salah satunya perintah menjaga kesucian jasad. Terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin, yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Ya, itu tadi tentang dalil dari iffah. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari iffah. Salah satunya menjaga kehormatan diri. Setiap muslim dianjurkan untuk selalu bersifat iffah dengan menjaga kehormatan diri. Di antaranya bentuk-bentuknya, yang pertama menjaga kehormatan diri dalam masalah seksual. Seperti seorang muslim harus menjaga penglihatan, pergaulan, dan cara berpakaian. Yang kedua, menjaga kehormatan diri dari masalah harta. Seperti seorang muslim yang miskin dihimbau untuk tidak mengadahkan tangan dan meminta-minta. Sementara bagi orang muslim yang memiliki kelebihan harta, dianjurkan oleh Al-Quran agar membantu orang-orang miskin yang tidak mau memohon bantuan karena sikap iffah. Dan yang ketiga, menjaga kehormatan diri dalam hubungan dengan kepercayaan orang lain kepada dirinya. Seperti seorang harus betul-betul menjauhi segala macam bentuk ketidakjujuran. Kemudian yang selanjutnya, adapun keutamaan dari sifat iffah ini. Iffah sendiri merupakan akhlak paling tinggi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sifat ini perlu dilatih sejak anak-anak masih kecil, sehingga memiliki kemampuan dan daya tahan terhadap keinginan-keinginan yang tidak semua harus dituruti.
karena akan membahayakan saat telah dewasa. Dari sifat Iffah akan lahir sifat-sifat mulia. Di antaranya, yang pertama, dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan martabat. Kedua, memiliki keinginan yang sederhana atau qanaah untuk tunduk dengan keinginan yang baik. Ketiga, dapat menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah nafsu. Keempat, mewujudkan rasa persamaan martabat dan sederajat kemanusiaan. Kelima, dapat membawa pada tingkat ketakwaan yang tinggi. Keenam, saling memahami kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan. Dan sebaliknya, ketika sifat Iffah itu sudah hilang dari dalam diri seseorang, akan membawa pengaruh buruk dalam diri seseorang tersebut. Akal sehat akan tertutup oleh nafsu syahwatnya. Ia sudah tidak mampu lagi untuk membedakan mana yang benar dan yang salah, mana yang baik dan yang buruk, dan yang halal dan yang haram. Jadi itu tadi keutamaan dari sifat Iffah. Ya, itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang penerapan sifat hikmah dan Iffah sebagai pembentuk akhlakul karimah. Untuk penjelasan selanjutnya tentang penerapan sifat Syaja'ah dan Adalah sebagai pembentuk akhlakul karimah akan dijelaskan oleh Kak Maulana. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada penjelasan yang dirasa kurang jelas ataupun ada pertanyaan dari adik-adik kelas 10 ataupun teman-teman, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar di bawah ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada Kak Maulana untuk menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Zulkarnain. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan sikap Syaja'ah. Syaja'ah dalam kamus bahasa Arab yang artinya keberanian atau keperwiraan. Jadi seorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya ada keberanian menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu. Selain itu, Syaja'ah bukanlah semata-mata berani berkelahi di medan laga, melainkan suatu sikap mental seorang yang dapat menguasai jiwanya dan berbuat menurut semestinya. Menerapkan Syaja'ah dalam kehidupan. Yang pertama, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melebih mencintai akhirat daripada dunia. Yang ketiga, tidak ragu-ragu berani dengan pertimbangan yang matang. Yang keempat, tidak menomorsatukan kekuatan materi. Yang kelima, tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. Jadi, berani adalah sikap dewasa dalam menghadapi kesulitan atau bahaya ketika mengancam. Orang yang melihat kejahatan dan khawatir terkena dampaknya, kemudian menentang, maka itulah pemberani. Berdasarkan pengertian yang ada di atas, bahwa berani terhadap sesuatu bukan berarti hilangnya rasa takut menghadapinya. Keberanian dinilai dari tindakan yang berorientasi kepada aspek maslahat dan tanggung jawab dan berdasarkan pertimbangan maslahat. Syaja'ah dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, Syaja'ah harbiyah. Yang kedua, Syaja'ah nasfiyah. Syaja'ah harbiyah yaitu keberanian yang kelihatan atau tampak. Contohnya seperti keberanian dalam medan tempur. Yang kedua yaitu Syaja'ah nasfiyah. Syaja'ah nasfiyah yaitu keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan keberanian. Ada juga munculnya sikap Syaja'ah yang tidak lepas dari keadaannya. Di sini ada tiga. Yang pertama,
berani membenarkan yang benar dan berani mengingatkan yang salah. Dan yang kedua, berani membela hak milik jiwa dan raga dalam kebenaran. Yang ketiga, berani membela kesucian agama dan kehormatan bangsa. Dari dua macam as-saja'ah keberanian tersebut, maka as-saja'ah dapat dituangkan dalam berbeda bentuk, yakni yang pertama, memiliki daya tahan yang besar untuk menghadapi kesulitan, penderitaan, dan mungkin saja bahaya dan penyiksaan karena ia berada di jalan Allah. Dan yang kedua, berterus terang dalam kebenaran dan berkata benar di hadap penguasa yang zalim. Yang ketiga, mampu menyimpan rahasia, bekerja dengan baik, cermat, dan penuh perhitungan. Dan yang keempat yaitu berani mengakui kesalahan salah satu orang yang memiliki sifat pengecut yang tidak mau mengakui kesalahannya dan mencari kambing hitam, bersikap lempar batu sembunyi tangan. Orang yang memiliki sifat as-saja'ah berani mengakui kesalahannya, mau meminta maaf, bersedia mengoreksi kesalahan dan bertanggung jawab. Yang kelima yaitu bersikap objektif terhadap dirinya sendiri. Ada orang yang cenderung bersikap overconfidence terhadap dirinya, menganggap dirinya baik, hebat, mumpuni, dan tidak memiliki kelemahan serta kekurangan. Maka sebaliknya ada yang bersikap underestimate terhadap dirinya, yakni menganggap dirinya bodoh, tidak mampu berbuat apa-apa, dan tidak memiliki kelebihan apapun. Kedua sikap tersebut jelas tidak profesional. Kedua sikap tersebut jelas tidak proporsional dan objektif. Orang yang berani akan bersikap objektif dalam mengenali dirinya yang memiliki sisi baik dan buruk. Yang terakhir yaitu menahan nafsu di saat amarah. Seseorang dikatakan berani bila ia tetap mampu bermujahadah li nafsi, melawan nafsu dan amarah, kemudian ia tetap mengendalikan diri dan menahan tangannya padahal ia punya kemampuan dan peluang untuk melimpaskan amarahnya. Hikmahnya saja'ah yaitu dalam ajaran agama Islam sifat perwira ini sangat dianjurkan untuk dimiliki setiap muslim. Saja'ah perwira akan menimbulkan hikmah dalam bentuk sifat mulia, cepat tanggap, perkasa, manfaat, tangguh, menahan amarah, tenang, mencintai. Akan tetapi apabila seseorang terlalu dominan keberaniannya, apabila tidak dikontrol dengan kecerdasan dan keikhlasan, akan dapat munculkan sifat ceroboh, takabur, meremehkan orang lain. Sebaliknya, jika seorang mukmin kurang saja'ah, maka akan dapat memunculkan sifat rendah hati, rendah diri, cemas, kecewa, kecil hati, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu menegakkan sikap a'dalah. A'dalah menurut bahasa yang artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adalah berlaku adil, memperlakukan hak dan kewajiban secara seimbang, tidak memihak dan tidak merugikan pihak manapun. Adil dapat berarti tidak berat setelah serta berarti sepatutnya, tidak sewenang-wenangnya.
Di sini ada Quran surat An-Nahl ayat 16 yang artinya, sesungguh-sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran An-Nahl ayat 16. Bentuk-bentuk adil ada 5. Yang pertama, adil terhadap Allah, artinya menempatkan Allah pada tempatnya yang benar, yakni sebagai makhluk Allah dengan tangguh melaksanakan apa yang diwajibkan kepada kita, sehingga benar-benar Allah sebagai Tuhan kita. Dan yang kedua, adil terhadap diri sendiri, yaitu menempatkan diri pribadi pada tempat yang baik dan benar. Untuk itu kita harus teguh, kokoh, menempatkan diri kita agar tetap terjaga dan terpelihara dalam kebaikan dan keselamatan. Dan yang ketiga, adil terhadap orang lain, yakni menempatkan orang lain pada tempatnya yang sesuai, layak dan benar. Kita harus memberikan hak orang lain dengan jujur dan benar, tidak mengurangi sedikit pun hak yang harus diterimanya. Dan yang terakhir yaitu adil terhadap makhluk lain, yang artinya dapat menempatkan makhluk lain pada tempatnya yang sesuai. Contohnya, adil kepada binatang, harus menempatkannya pada tempat yang layak menurut kebiasaan binatang tersebut. Selanjutnya yaitu kedudukan dan kekuatan adil. Yang pertama, terciptanya rasa aman dan tentram karena semua telah merasa diperlakukan adil. Yang kedua, membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dan dengan baik. Yang ketiga, menciptakan kerukunan dan kedamaian. Yang kelima, keadilan adalah kedambaan setiap orang. Alangkah bahagianya apabila keadilan bisa ditegakkan demi masyarakat, bangsa dan negara, agar masyarakat merasa aman dan damai lahir dan batin. Yang terakhir yaitu begitu mulianya orang yang berbuat adil, sehingga Allah tidak akan menolak doanya. Demikian pula Allah sangat mengasihi orang yang zalim atau tidak diperlakukan secara adil, sehingga tidak akan menolak doanya. Terima kasih dari presentasi kami. Bila ada salahnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.